Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama akan mengikuti makin dekat Tuhan. Biarlah acara ini sungguh boleh menyegarkan kerohanian kita dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu luar biasa. Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kuasa Allah yang begitu menggetarkan hati kami, Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, Tuhan, kami kembali diingatkan akan kedahsyatan kuasa-Mu, Tuhan. Dan kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu, berkata-katalah Tuhan, sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Pakai layakan hamba-Mu menjadi saluran berkat, Tuhan ditinggikan dan disenangkan. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersatu dalam doa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tentu masing-masing punya kekaguman. Ada kita mungkin yang punya kekaguman ketika melihat gedung yang begitu tinggi. Saya berusaha untuk googling bangunan yang tertinggi saat ini, bangunan apa sih? Ternyata itu adalah satu bangunan yang bernama Burj Khalifa yang ada di Dubai. Dan luar biasanya bangunan ini dikatakan punya bobot yang paling besar. Bahkan material pembangunannya dicatat itu 100.000 kali lipat lebih besar daripada besarnya gajah dewasa, 100.000 lebih berat gitu ya. Dan dikatakan juga 5 kali lebih berat daripada bobot sebuah pesawat udara tipe A380. Betapa luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan dikatakan tinggi gedung ini adalah 828 meter, bukan senti ya. Bayang berapa tingginya. Dan memang dia punya lantai itu adalah sebanyak 154 lantai Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Dan liftnya itu pun juga punya kecepatan 10 meter per detik. Sehingga dalam 1 menit dicatat liftnya ini bisa mencapai ketinggian 124 lantai gitu ya. Dalam 1 menit kebayang ya betapa teknologi sangat canggih. Dan yang luar biasanya, bangunan yang setinggi dan sebesar ini dibangun hanya 6 tahun ya selesai karena dibangun oleh 12.000 pekerja setiap harinya gitu ya. Dan dikatakan juga bangunan ini juga punya solar paralel gitu ya, solar panel yang bisa membuat bisa memanaskan air itu dengan begitu air yang tidak ini ya, apa yang tidak panas itu bisa menjadi panas hanya karena solar panel ini ya. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita punya kekaguman seperti itu pada gedung. Kita bisa mengamati, wah betapa tinggi, betapa besar, betapa megah, betapa canggihnya peralatan yang digunakan. Tapi pertanyaannya adalah, pernah nggak kita kagum kepada kedahsyatan kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita bersama-sama akan belajar satu bagian dari firman Tuhan dalam Mazmur 114 ya. Saya akan bacakan karena hanya terdiri dari 8 ayat ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mazmur 114 ini diberi judul oleh LAI adalah kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah
hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Luar biasa ya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saya mendapatkan perikop ini, saya juga ikut merasakan betapa luar biasa kedahsyatan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 114 ini mempunyai background adalah mereka bangsa Israel saat itu sudah dibebaskan dari tanah Mesir gitu ya. Dan mereka merayakannya dengan nama Hari Raya Paskah ya saat itu ya. Dan Mazmur ini juga kalau kita lihat memperlihatkan bukan kekuatan Musa atau Yosua gitu ya, tidak. Tapi Mazmur ini sangat menekankan akan bagaimana kekuatan kuasa tangan Tuhan yang begitu kuat yang melepaskan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa inilah yang mengawali Mazmur 114. Sehingga Mazmur ini disebut adalah Mazmur sejarah. Setelah terasing dan tertindas sekian lama di Mesir, mereka bangsa Israel dilepaskan dan mereka menjadi umat Tuhan. Dan mereka dikatakan akan menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan. Mazmur 114 ini menggambarkan kekuasaan Tuhan yang begitu dahsyat, maha dahsyat. Di ayat ketiga sampai ke-6 tadi kita sudah melihat betapa diceritakan kekuatan alam yang paling dahsyat sekalipun nggak sanggup menahan kehebatan kuasa Allah. Puji Tuhan ya. Dahsyat kalau saya baca saya berusaha cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu punya arti adalah mengerikan, menakutkan. Dahsyat juga punya arti hebat, amat sangat hebat gitu ya. Dahsyat juga bisa dikatakan adalah satu ketakutan, satu kebingungan dari orang yang melihat kedahsyatan itu sendiri gitu ya. Nah, kedahsyatan itu kalau kita lihat di sini lebih kita artikan adalah kengerian, kehebatan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Mazmur ini bagaimana pemazmur ini menekankan betapa Tuhan itu, betapa besarnya kekuatan kuasanya dalam menaklukkan kekuatan alam. Bukan untuk menyombongkan diri ya, tapi itu adalah semata-mata Tuhan lakukan demi kepentingan umatnya. Jadi bukan untuk save diri gitu ya, tapi untuk kepentingan umatnya, kita-kita ini loh maksudnya ya. Dan kenapa dipakai gambaran laut yang melarikan diri? Itu adalah mengingatkan peristiwa terbelahnya Laut Tebero dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Dan kenapa dipakai gambaran Sungai Yordan yang berbalik ke hulu, itu mengacu pada kisah saat Yosua memimpin bangsa Israel itu menyeberangi Sungai Yordan, Bapak Ibu Saudara, yaitu dalam Yosua pasal 3 ayat 15 sampai 17. Nah, dua peristiwa ini digabungkan atau disandingkan adalah untuk menunjukkan betapa Tuhan itu sudah melakukan karya penyelamatan atas umatnya. Gambaran gunung-gunung yang melompat seperti domba jantan itu dikatakan artinya adalah untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk mengacu pada kedatangan Tuhan ke atas Gunung Sinai sehingga seluruh gunung itu gemetar sangat ya, itu dalam Keluaran 19 ayat ke-18 ya. Nah, pemazmur lalu bertanya pada laut, Sungai Yordan dan gunung ya. Kita lihat bahwa kenapa pemazmur itu bertanya, mengapa fenomena alam yang mustahil bagi manusia itu terjadi. Kenapa gitu ya? Karena yang bertindak adalah Allah yang punya kekuasaan mutlak atas seluruh ciptaannya. Sebagaimana tadi dikatakan di ayat ke-7, gemetarlah bumi di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua kuasa alam itu berada di bawah kekuatan kuasa Tuhan. Kita sebagai manusia aja melihat banjir betapa mengerikan.
gunung bisa meletus, itu kita bisa betapa mengerikan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kekuatan Allah yang paling dahsyat sekalipun, itu dikatakan di dalam Mazmur 114 itu, kita dicelikkan mata hati kita, itu nggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kedahsyatan kuasa Tuhan kita. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya. Allah itu Allah yang berkuasa atas seluruh alam ciptaannya. Gunung-gunung dan bukit itu di hadapan Tuhan hanyalah seperti domba jantan dan anak domba. Betapa dahsyat bukan kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Gemetarnya gunung-gunung di hadapan Tuhan itu dapat mempermalukan kebodohan dan kebebalan anak-anak manusia yang tidak tergerak hatinya sekalipun sudah melihat kemuliaannya, kekuatan kuasanya dinyatakan Bapak Ibu Saudara. Nah, semua berespons seperti itu karena mereka semua maksudnya itu alam tadi yang diceritakan di dalam Mazmur 114 itu tadi, mereka berespon semua itu karena apa? Mereka semua berada di hadapan Tuhan yang begitu dahsyat kekuasaannya. Dia yang dapat membuat gunung-gunung dan bukit-bukit melompat itu pasti Bapak Ibu Saudara, pasti Allah itu juga sanggup jikalau dia berkehendak, dia pun juga sanggup untuk mengikis kekuatan dan semangat musuh-musuh kita yang terbesar sekalipun. Termasuk tentu kita percaya Tuhan sudah menang atas kuasa iblis ya, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya atas kuasa maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah sepantasnya bukan kalau bumi dan semua isinya termasuk kita semua ini gemetar di hadapan Allah yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Kebayang ya Bapak Ibu Saudara, ada di ayat 8a. Dan batu yang keras pun menjadi mata air. Itu ada di ayat 8b. Bapak Ibu Saudara, di Keluaran 14 ayat 22, kekuatan maha kuasa Allah itu yang samalah yang mengubah air waktu itu menjadi gunung batu sehingga sebagai tembok bagi Israel sehingga mereka bisa melewatinya. Lihat Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan dan kuasanya dinyatakan. Jikalau dulu dalam laut Tiberah itu dari air diubah menjadi sebuah batu tembok yang bisa membuat orang-orang Israel waktu itu bisa berjalan. Dikatakan di dalam Mazmur 114 ini ayat 8, gunung batu sebaliknya bisa menjadi kolam air. Wow, luar biasa ya. Dan katakan batu yang keras bisa menjadi mata air. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Semua bisa dilakukannya. Karena batu karang itu diceritakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 4, itu adalah gambaran Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kristus yang juga merupakan mata air yang hidup bagi seluruh umat pilihannya, bagi kita-kita yang darinya kita terus mendapatkan berkat, anugerah demi anugerah dalam hidup kita. Nah, kedahsyatan kuasa Allah itu, jika Allah itu sanggup untuk membuat mujizat-mujizat yang begitu spektakuler ya, yang begitu dahsyat, adakah yang tidak bisa Allah lakukan, Bapak Ibu Saudara? Benar nggak? Kalau Allah itu bisa melakukan mujizat yang begitu spektakuler, gunung menjadi air, batu menjadi air gitu ya, dan sebaliknya air laut Tiberah itu menjadi tembok, menjadi batu yang bisa menutup, yang bisa membuat bangsa Israel berjalan dengan aman di tengah-tengah laut Tiberah yang begitu besar. Adakah yang terlalu sulit bagi Allah lakukan? Bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kedahsyatan kuasa Allah itu bukan hanya melindungi, menjaga kita, tapi dia juga memenuhi seluruh persediaan kita, memenuhi segala kebutuhan kita, segala apa yang kita butuhkan. Nah, dengan demikian, apa sih respon kita, Bapak, Ibu, Saudara?
Kalau kita bisa melihat dengan begitu kagumnya akan bangunan-bangunan yang tinggi, megah, teknologi begitu canggih, kita bisa berkata, wow, gitu ya. Dengan teknologi AI sekarang ini yang begitu santer air-air ini, bagaimana bisa merubah melalui teknologi komputer ya, dari menghidupkan manusia lagi gitu ya, seolah-olah manusia itu hidup kembali gitu ya. Tapi seperti saya pernah khotbahkan di kebaktian umum kapan itu ya, bagaimana Melly Guslo itu bisa berkolaborasi dengan Nika Ardila yang hidup gitu. Kita mungkin yang dihidupkan kembali melalui teknologi AI gitu ya, bisa bernyanyi bersama melalui lagu Bertemu Kembali. Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan dahsyat Allah. Kuasa Allah yang dahsyat itu seharusnya membuat kita lebih kagum daripada teknologi secanggih apapun. Karena teknologi secanggih apapun itu, seluruh alam yang begitu megah, yang begitu bangunannya begitu megah, itu semua itu fana. Dan semua itu ciptaan Tuhan. Nah, seharusnya kalau kita kagum dengan ciptaan Tuhan, seharusnya kita lebih kagum lagi dengan Sang Pencipta yang maha dahsyat itu. Yang kuasanya tidak perlu kita ragukan lagi, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan kita? Itu seharusnya bisa menambah iman kita untuk bisa lebih percaya pada Tuhan. Dalam kondisi seburuk apapun saat ini, percayalah, jika Tuhan berkehendak, Tuhan bisa ubahkan, Tuhan bisa pulihkan. Untuk itu, mari kita percaya, kita berserah, kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Karena di dalam tangan kuat kuasa Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit, Bapak Ibu Saudara, untuk Tuhan selesaikan bagi setiap kita. Nah, biarlah itu pun juga menggerakkan hati kita untuk tidak hanya terkagum-kagum, tapi juga bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Untuk kita bisa memiliki rasa hormat dan gentar di hadapan Allah yang begitu dahsyat kuat kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita pun juga tidak pernah kehilangan rasa hormat kita kepada Allah dan membuat kita tidak lagi hidup berkanjang atau berlubang di dalam dosa-dosa kita. Biarlah kedahsyatan kuasa Tuhan itu menggetarkan hati kita dan membuat kita untuk lebih bisa percaya kepada Tuhan. Bisa lebih berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu, bisa membuat segala sesuatu yang rasanya mustahil bagi kita, ya kan? Terlebih tentu Tuhan juga tidak sulit untuk mencukupkan segala kebutuhan kita sehari lepas sehari. Segala persoalan kita, pergumulan kita, tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan bereskan, untuk Tuhan selesaikan bagi kita. Mari untuk itu kita boleh terus menyerahkan apapun pergumulan kita kepada Tuhan. Senantiasa berharap kepada Tuhan. Senantiasa punya hati bersyukur kepada Tuhan. Senantiasa punya rasa hormat dan kekaguman, dan kita boleh hidup menjadi anak-anaknya yang semakin hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu dahsyat seperti Engkau Tuhan, yang kuasamu sungguh sudah terbukti. Bahkan di akhir kehidupanmu sebagai manusia, engkau berinkarnasi sebagai manusia. Engkau juga membuktikan engkau sudah mengalahkan kuasa maut dengan kebangkitanmu di hari ketiga. Kami percaya Tuhan, kami bangga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biarlah saat ini apapun yang menjadi pergumulan kami tidak mudah menyerah, kami tidak mudah untuk pesimis, kami tidak mudah untuk berpaling dari Engkau Tuhan. Tapi biarlah iman kami justru semakin bertumbuh, semakin bertambah, kasih kami, kekaguman kami pun juga semakin bertambah. Saat ini Bapak, kami berdoa bersama-sama untuk kedua saudara kami yang hari ini tanggal 18 Januari berulang tahun, untuk Bapak Ridwan Krisnadi dan Ibu Catherine Tan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan mereka masing-masing, kesehatan mereka secara pribadi, keluarga mereka, seluruh keturunan mereka,
bahkan suami, istri, anak-anak menantu, cucu-cucu mereka yang punya cucu sudah kami berdoa menyerahkan. Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka. Tambah-tambahkan iman, dan biarlah mereka sekeluarga boleh terus hidup di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan pada saat ini kami juga mau terus berjalan bersama dengan Engkau, sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus, kami bersatu dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus andalkan Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan yang kuasanya sungguh dahsyat, yang kuasanya sudah terbukti bagi setiap kita. Amin.